guys, selamat malam semuanya. Welcome back to podcast Total Game. Kayak biasa, kenalin gue Deandra. Di sini gue tuh sebagai host yang nemenin perbincangan kita malam ini. Oh iya, di episode perdana kali ini gue ditemenin loh sama dua guest star yang cantik. Boleh kenalan dulu gak sih satu-satu? Boleh dong, perkenalkan nama aku Yasmin. Nama gue Adela. Hai. Hai. Oke, ada yang tahu nggak sih malam ini kita mau bahas apa? Apa tuh? Apa tuh kalau boleh tahu? Ya, jadi itu kita tuh mau mau bahas bisa nggak sih kalau anak perempuan dalam sistem kekeluargaan patrilineal itu dapat jadi ahli waris atau yang menerima harta warisan. Nah, di sini kita kan udah dapet nih topik yang asik buat jadiin bahan diskusi. Nah, sekarang gue tuh punya dua kasus posisi dari putusan pengadilan negeri. Jadi kasus yang pertama itu dari pengadilan negeri Kabanjahe. Gue bacain ya. Yang pertama, penggugat dan tergugat merupakan anak kandung dari pewaris pasangan suami istri almarhum yang bernama Kedah Tarigan dan Meteh BR Guru Singa alias Nande Brandan. Sengketa tanah antara saudara sekandung yang terjadi karena tergugat satu dan tergugat dua yang memegang semua warisan dan tidak membagikan harta warisan tersebut kepada adik-adik atau saudara kandung mereka yang lain. Penggugat 1, penggugat 2, 3, dan 4, penggugat 5, dan nerima bahwa abang kandung mereka sebagai pemegang harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum kedua orang tuanya tidak membagikan harta tersebut kepada saudara kandung yang lain. Sehingga saudara kandung yang nggak menerima harta warisan tersebut itu memperkarakan sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri Kabanjahe. Nah, penggugatnya menginginkan agar seluruh harta peninggalan keduanya harus dibagikan dan dipisahkan untuk dikuasai oleh masing-masing anak dari kedua orang tua mereka dan menjadi hak milik masing-masing 1/7 bagian. Karena selama ini tuh masih ada di antara mereka yang belum pernah menerima atau menikmati harta warisan berupa tanah tersebut. Nah, selanjutnya ada kasus dari Pengadilan Negeri Medan. Yang pertama, penggugat maupun para tergugat adalah anak kandung dari pasangan suami istri almarhum Pieter Tambunan dan almarhumah Regia P. Baruara. Nah, Bapak Pieter Tambunan ini meninggal dunia karena sakit, sehingga oleh karena itu meninggal. Jadi ada ahli warisnya yaitu istrinya sendiri, penggugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan tergugat 5. Selanjutnya pada tanggal 2 April 2013, Ibu Regia P. Baruara meninggal dunia sehingga meninggalkan ahli waris yaitu penggugat, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan tergugat 5, dan harta warisan yang sampai saat ini belum terbagi. Setelah suami istri tersebut meninggal, untuk membagi semua harta yang ditinggal pewaris, maka penggugat dan para tergugat telah sepakat terlebih dahulu untuk menjual salah satu harta peninggalan pewaris. Selain yang disebutkan, yaitu harta yang terletak di Dusun Kelapan, Desa Manunggal, Kecamatan Pelabuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Nah, pada tanggal 13 Juni tahun 2014, harta tersebut terjual dan hasil penjualan telah dibagi kepada seluruh ahli waris penggugat maupun tergugat. Selanjutnya pada tahun 2016, tergugat 1, tergugat 2, 3, dan tergugat 5 mencoba menjual tanah peninggalan almarhum Pieter Tambunan dan almarhum Regia P. Baruara yang lain selain yang disebutkan di atas tanpa sepengetahuan penggugat dengan maksud menghilangkan hak daripada penggugat, yaitu tanah yang terletak di Lorong 2, Desa Sidomulyo, Kecamatan Medan, Tuntungan, Kota Medan. Selanjutnya, penggugat mengetahui dan berupaya menghubungi namun nggak ada jawaban oleh tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 5 sehingga penggugat melayangkan somasi melalui kuasa hukum kepada para tergugat
dengan maksud untuk bertemu dan melakukan mediasi. Nah, itu tuh hampir 1 tahun lamanya, akhirnya melalui camat keuntungan telah dilakukan kesepakatan dan tanah tersebut terjual dan dibagi rata. Nah, sekarang gue mau nanya nih, kan gue udah ngebacain kasposnya ya. Nah, gue mau nanya, menurut kalian tuh gimana sih putusan hakim mengenai posisi ahli waris sama bagiannya dalam kedua kasus tersebut? Ada yang tahu nggak kalau buat kasus yang pertama gimana? Kalau yang kasus pertama, dalam perkara nomor 29 garing PDTG, garing 2014, garing PNKBG, Hakim memutuskan menyatakan para penggugat dan tergugat adalah ahli waris dan mewarisi terhadap seluruh harta peninggalan almarhum Kedah Tarigan dan almarhumah Meteh BR Guru Singa atau Meteh BR Karo Guru Singa dan menghukum para tergugat bersama-sama dengan para penggugat untuk melakukan pembagian dan pemisahan terhadap objek perkara baik bersama-sama maupun oleh para penggugat dengan ukuran menurut hak dan bagian masing-masing, yaitu 1/7 bagian dari tiap-tiap tanah objek perkara. Nah, jadi maupun penggugat atau tergugat itu dapat bagian masing-masing ya, sebesar seperti di bagian dari tiap-tiap objek perkara. Nah, kalau misalkan buat kasus yang kedua tuh gimana? Kalau dalam perkara nomor 595 garing PDPG garing 2016 garing PN Medan, hakim memutuskan menyatakan dalam hukum penggugat bersama-sama dengan tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah anak kandung serta ahli waris yang sah dari almarhum Peter Tambunan dan almarhumah Regia P. Baruara dan menetapkan penggugat dan tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 secara bersama-sama untuk membagi model warisan tersebut dengan cara natural. Masing-masing mendapat 1/6 bagian. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka model warisan tersebut dijual secara bersama-sama oleh penggugat dan tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan hasil penjualan tersebut dibagi dengan hak yang sama di antara penggugat dan tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5. Masing-masing mendapat 1/6 bagian. Nah, berarti kalau buat kasus yang kedua ini, penggugat sama tergugatnya itu masing-masing dapat 1/6 bagian ya. Nah, kalau misal tidak dibagi warisan tersebut dijual, berarti hasilnya itu dibagi rata gitu ya. Iya, betul. Nah, gue mau nanya lagi dong, karena gue tuh masih bingung juga ya. Nah, kalian tahu nggak sih kalau majelis hakim mutusin memberi anak perempuan hak dalam mewarisi sistem keluarga 4 nilai itu, pertimbangan hakimnya tuh gimana sih? Kalau dalam kedua kasus tersebut, hakim berpendapat bahwa saudara kandung yang tertua atau abang kandung lainnya tidak bisa menguasai seluruh harta warisan yang ditinggal oleh kedua orang tuanya tanpa membagikan kepada saudara kandung lainnya. Walaupun baik penggugat maupun tergugat berasal dari masyarakat adat Batak yang menganut sistem kekeluargaan secara patrilineal yang menarik garis keturunan dari laki-laki, sehingga menganggap hak anak laki-laki itu lebih besar dan anak perempuan tidak berhak untuk mendapat warisan. Nah, alasan hakim berpendapat kayak gitu tuh apa? Alasannya itu, hakim dalam mempertimbangkannya menganggap hal tersebut tidak mencerminkan keadilan, sehingga hakim harus melihat pula dari sudut pandang lain seperti kemajuan zaman dan teknologi saat ini yang telah berkembang bahwa hak anak laki-laki dan anak perempuan sama di mata hukum. Hakim dalam mengambil keputusan harus wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi gitu ya. Jadi tetap gak bisa ya kalau abang tertua atau abang kandung lainnya nguasain seluruh harta warisan walaupun dia itu berasal dari Batak karena dianggap gak adil gitu ya. Iya, Nah, ada yang mau nambahin lagi nggak nih? Pertimbangan hakim itu juga memandang hukum adat Batak telah menghargai perempuan yang lebih spesifik dalam hal pembagian waris.
Ini juga dipengaruhi dari jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 179 garing K garing SIP garing 1961 yang menyebutkan bahwa hak mewaris dari anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama. Hal ini tentu mendukung perkembangan zaman, di mana sebelumnya perempuan yang berasal dari sistem kekeluargaan patrilineal tidak mempunyai hak dalam mewaris. Namun sekarang dengan adanya jurisprudensi, anak perempuan dapat bagian juga loh dalam pembagian warisan. Ya, oke. Nah, kan kalau tadi kan pertimbangan hakimnya tuh. Nah, kalau sekarang tuh gue mau tahu dong kalau dasar hukumnya apa. Kalian yang tahu nggak? Dasar hukumnya, Konstitusi Indonesia itu juga telah menjamin status hukum yang setara. Hal ini diamanatkan dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945, pasal 28D ayat 1 UUD 1945, sama UU nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Nah, aku juga menambah ini dalam pasal 832 KUH Perdata menyatakan bahwa menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedara, baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup paling lama menurut peraturan perundang-undangan. Itu artinya anak perempuan secara sah berhak atas warisan, karena itu kerabat darah ahli waris. Jadi tidak ada ketentuan hukumnya menyatakan bahwa anak perempuan tidak mendapat warisan orang tua atau menjadi ahli waris. Nah, kita udah tahu nih dasar hukumnya. Nah, kalau dari masyarakat adat itu sendiri, faktor apa sih yang memengaruhi hak anak perempuan dalam sistem kekerabatan patrilineal itu bisa dapat warisan? Kalau menurut gue nih ya, faktor-faktor yang mempengaruhi ke perubahan kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat adat Batak itu, yang pertama karena faktor pendidikan. Kan kita tahu ya, kalau semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin maju juga pola pemikirannya. Yang kedua itu juga ada faktor imigrasi atau merantau. Apabila faktor asing itu mempengaruhi pemikiran seseorang tentang perkembangan zaman, maka hukum adat itu juga bisa disebabkan oleh perkembangan sosial dan perkembangan pemikiran ke arah modern. Yang ketiga ada faktor ekonomi juga nih, yang mana si faktor ekonomi ini juga bisa mempengaruhi pembagian harta warisan. Kalau ekonomi atau rezeki sedikit, kan nggak mungkin dibagikan kepada semua ahli waris. Faktor ekonomi ini juga mempengaruhi ketahanan hidup bagi anak perempuan dan laki-laki. Wah, keren juga ya. Gimana nih? Udah cukup apa ada yang mau nambahin lagi? Oh iya, aku menambah ini. Faktor yang keempat itu ada religius. Karena dalam beragama, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama dan harus bertindak adil dalam setiap pembagian. Nah, yang terakhir, ya faktor yang kelima itu ada faktor sosial. Ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, tanggung jawab bukan lagi pada perempuan, tetapi di sisi laki-laki terhadap perempuan. Karena laki-laki itu memberi perempuan tukur atau mahar untuk meminang, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam rumah tangga. Oke deh, kayaknya pada capek ya. Kalau gitu, kalau gitu dari hasil diskusi kita hari ini, kita bisa simpulin dong ya, kalau sekarang tuh anak perempuan dari sistem patrilineal tuh juga bisa loh dapat warisan. Pertimbangannya sendiri itu bisa dari hukum positif yang berlaku atau dari dalam masyarakat adat itu sendiri. Oke, ada lagi nih. Oke, ada lagi nggak nih yang mau nambahin atau ada saran atau pertanyaan gitu? Ada nggak? Aku enggak. Dari aku sih udah cukup ya. Udah capek ya. Kayaknya udah terjawab semua ya. Udah cukup juga kayaknya pembahasan kita kali ini. Waktunya udah juga lumayan lama nih buat ngobrol-ngobrol santai hari ini. Nah, karena pembahasan podcast kita kali ini udah selesai, udah malam juga nih, pasti kalian mau istirahat kan, mau makan juga pasti lapar. Jadi gue tutup podcast hari ini. Makasih ya semua yang udah hadir di podcast hari ini. Selamat malam semua. Dadah.
Dadah, selamat Dadah. malam. Malam.